Kembali ke channel Nusapida Farm. Kali ini saya akan bercerita tentang alasan saya mengembangkan porang di Nusapida dan kini mengembangkan rumput laut. Nah, porang di Nusapida saya kembangkan karena Nusapida memiliki beberapa masalah terkait dengan pertanian. Yang pertama, air yang relatif minim, hanya ada pada saat musim hujan atau tidak hujan. Yang kedua, ada 10 desa dari 16 desa yang terserang hama kera. Yang ketiga, Nusapida adalah pulau atol yang relatif tipis tanahnya. Yang keempat, kalau menjual hasil pertanian di Nusapida itu harus menyeberang pulau lagi, sehingga kalau jenis-jenis tanaman tertentu, misalnya kayak silik yang ada di Nusapida, seharga 1.000-2.000 kita seberangkan, habis di ongkos kalau kita mau menjualnya di Bali daratan. Kemudian yang kelima adalah Nusapida memiliki tanah berkapur, di mana tanah berkapur kita tahu dia menyerap air lebih banyak dan tanaman susah sekali untuk mengambilnya. Nah, porang bisa menjawab itu selain alih fungsi lahan. Satu, porang hanya hidup di musim hujan sehingga tada hujan itu tepat ya. Yang kedua, porang tidak dimakan kera karena mengandung oksalat. Yang ketiga, Nusapida tanahnya tipis, porang kalau budidaya digundukkan dulu setebal 30 cm sampai 40 cm. Yang keempat, porang adalah produk ekspor. Kalau di bulan Juli Agustus porang basah itu sekitar 10.000 sampai 12.000. Kalau diseberangkan dipotong 1.000 saja per kilogram, itu masih bisa kita mendapatkan untung. Yang kelima adalah di alih fungsi lahan sekalipun, di bawah pohon jati, di bawah pohon gamal, porang masih hidup karena dia adalah tanaman hutan. Memang habitat aslinya di bawah pohon, namun dia lama. Nah, kemudian sekarang saya mengembangkan rumput laut karena rumput laut sudah dibudidayakan sejak lama, 1983, cuman belakang ini 10 tahun terakhir banyak ada masalah-masalah penyakit ais-ais. Penyakit ais-ais itu adalah penyakit yang menyerang rumput laut dengan ujungnya atau talusnya putih, kemudian merambat ke pangkal, akhirnya busuk dan hilang menjadi air laut seperti itu. Akhirnya gagal panen. Penyakit ais-ais ini diduga disebabkan oleh perubahan iklim dan global warming, menyebabkan permukaan air laut meningkat sehingga beberapa daerah yang tadinya dangkal menjadi lebih tinggi di siang hari, sehingga tanaman ini tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Nah, makanya kita buat si Jarko Apung atau sistem jaring kotak apung agar rumput laut bisa berkembang walaupun di beberapa daerah lahan rumput laut sudah tidak dangkal lagi. Nah, ini sedang kembangkan rumput laut ini sehingga ini menjadi semacam solusi terhadap penyakit ais-ais. Si Jarko Apung ini bisa menyelesaikan 5 masalah. 1 adalah tidak perlu mengikat, 2 tidak perlu membuka ikatan rumput laut, 3 tidak perlu membawa bibit ke pinggir dan ke tengah ke laut lagi. Yang keempat, dia meningkatkan produktivitas jelas karena ais-ais bisa tertanggulangi, dan dalam satu lahan, dalam luas bidang lahan yang sama, dia bisa kita tanam lebih banyak. Yang kelima adalah dimungkinkan untuk menjemur di tengah laut pada saat laut surut dengan sistem si Jarko Apung ini. Nah, kemudian kenapa saya lakukan budidaya porang dan rumput laut ini? Itu dengan tujuan bahwa pertanian dan ekspor, kuncinya adalah pertanian ekspor. Rumput laut adalah produk ekspor, kemudian porang adalah produk ekspor, sehingga kedua-duanya adalah pertanian produk ekspor, di mana kita tahu kalaupun kita bertani di masa pandemi ini, kalau dia adalah produk lokal, relatif harganya fluktuatif karena daya beli masyarakat rendah, seperti itu.
Artinya apa? Saya mendorong kedua hal ini dilakukan. Ini bisa menjadi solusi Nusa Penida. Nah, ada kaitan rumput laut dan porang ini. Ia sama-sama mengandung glukomanan. Glukomanan adalah zat lengket yang biasanya untuk makanan, tidak mengandung glukosa dan tidak mengandung kolesterol yang tinggi, makanan sehat. Dan kemudian dia biasanya untuk di industri obat-obatan dan kosmetik. Nah, artinya rumput laut dan porang ini terus akan dibutuhkan sepanjang masa, baik oleh industri maupun sebagai bahan pangan. Nah, artinya ini menjadi fundamental, menjadi hal yang mendasar kenapa saya menanam porang dan berbudidaya rumput laut. Nah, menjadikan Nusa Penida menjadi pulau glukomanan. Demikian ulasan kita kali ini tentang budidaya porang dan rumput laut. Kalau Anda berkenan, klik like, komen, dan jangan lupa subscribe.